Persebaya Surabaya akan menghadapi PSM Makassar pada Rabu 23 Oktober di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Green Force sedang dalam tekanan setelah mengalami kekalahan perdana mereka di Liga 1 Indonesia 2024-2025 saat melawan Persib Bandung pekan lalu. Akibat kekalahan 2-0 tersebut, Persebaya harus merelakan posisi puncak klasemen diambil alih oleh Bali United. Kini, Green Force berada di posisi kedua dengan 17 poin dari 8 pertandingan, terdiri dari 5 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Di sisi lain, PSM Makassar yang berada di urutan keempat, memiliki kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Madura United 2-0. Dengan 15 poin dari 8 pertandingan, PSM masih punya peluang untuk merebut puncak klasemen jika mampu mengalahkan Persebaya Surabaya. Namun, salah satu sorotan yang menarik perhatian jelang laga krusial ini adalah performa gelandang Persebaya Surabaya, Gilson Costa. Pemain berpaspor Portugal ini baru bermain 90 menit penuh dalam 3 pertandingan musim ini, yang memunculkan pertanyaan apakah kontribusinya sudah maksimal untuk tim. Meski terlihat sebagai pilihan utama di lini tengah, Gilson Costa dianggap belum memberikan dampak signifikan di beberapa pertandingan Persebaya Surabaya. Dalam 8 pekan yang telah berjalan, dia tampil penuh selama 90 menit hanya pada 3 kesempatan, yakni saat menghadapi PSBS Biak, Dewa United, dan Persib Bandung. Persebaya Surabaya, yang membutuhkan stabilitas di lini tengah, tampaknya harus mengevaluasi apakah Gilson mampu mempertahankan perannya atau harus ada perombakan di paruh kedua musim. Statistik penampilannya memang menunjukkan kontribusi defensif yang cukup solid, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ekspektasi lebih besar masih dibebankan kepadanya. Dalam 8 pertandingan yang sudah dijalani Persebaya Surabaya, Gilson Costa tercatat bermain selama 82 menit pada laga pembuka melawan PSS Sleman. Pada laga tersebut, Persebaya Surabaya meraih kemenangan tipis 1-0, tetapi Gilson ditarik keluar sebelum pertandingan berakhir, yang menimbulkan pertanyaan terkait kebugaran atau taktik pelatih. Pada pertandingan pekan kedua melawan Malut United yang berakhir dengan skor kacamata alias tanpa gol, Gilson kembali ditarik sebelum laga usai, kali ini pada menit ke-77. Pola yang sama juga terjadi pada pekan ketiga melawan Barito Putra, di mana dia hanya bermain selama 76 menit meskipun Persebaya Surabaya menang 2-1. Kondisi ini terus berlanjut hingga pekan kelima. Melawan Persita Tangerang dan Persis Solo, Gilson Costa hanya mampu bermain selama 68 menit. Meski Persebaya Surabaya berhasil memenangkan kedua laga tersebut, durasi bermain yang relatif pendek menimbulkan pertanyaan apakah dia bisa memberikan kontribusi maksimal di sepanjang pertandingan. Pada pekan ke-6, barulah Gilson Costa berhasil menyelesaikan pertandingan penuh saat Persebaya Surabaya menang 1-0 atas PSBS Biak. Namun, permainan 90 menit penuh tersebut tidak langsung menjamin peningkatan performa di pertandingan berikutnya. Gilson kembali tampil penuh saat melawan Dewa United dan Persib Bandung, tetapi Persebaya Surabaya gagal mencetak gol dalam 2 laga tersebut. Kekalahan dari Persib Bandung di pekan ke-8 memaksa Persebaya Surabaya untuk melakukan evaluasi lebih dalam. Meskipun Gilson bermain penuh dalam laga itu, dia tidak mampu mencegah kekalahan 2-0 yang akhirnya menggeser Persebaya Surabaya dari puncak klasemen. Dari sisi statistik, Gilson Costa memang memberikan kontribusi yang lumayan dalam hal pertahanan. Dia rata-rata mencatatkan 4 intersepsi dan 5,5 recovery bola per pertandingan, yang menunjukkan bahwa dia mampu menjadi jangkar di lini tengah. Namun, dirinya juga beberapa kali melewatkan tugasnya dengan tercatatnya 2 kesalahan yang berujung pada peluang lawan. Jumlah ini mungkin terlihat kecil, tetapi di pertandingan level tinggi, kesalahan kecil bisa menjadi faktor penentu hasil akhir pertandingan. Meski Gilson kerap membantu dalam fase bertahan, Persebaya Surabaya membutuhkan lebih dari sekadar soliditas defensif dari seorang gelandang tengah. Keempat pemain lini depan Persebaya Surabaya, yakni Bruno Moreira, Francisco Rivera, Malik Rizaldi, dan Flavio Silva, membutuhkan suplai bola yang lebih baik dari lini tengah. Gilson Costa diharapkan dapat menghubungkan lini tengah dengan serangan, namun kreativitas yang diharapkan dari seorang gelandang belum terlihat sepenuhnya. Masalah ini diperparah dengan minimnya chemistry yang tampak di antara para pemain depan Persebaya Surabaya dalam beberapa pertandingan terakhir. Munster, sebagai pelatih, sudah mulai mendapat sorotan atas kegagalan membangun kombinasi serangan yang efektif, dan posisi Gilson Costa sebagai motor lini tengah semakin terancam jika performanya tidak kunjung membaik. Pertanyaan besar yang muncul jelang pertandingan melawan PSM adalah apakah Gilson Costa masih layak dipertahankan sebagai starter. Paul Munster memiliki opsi untuk melakukan rotasi di lini tengah guna memberikan warna baru dalam permainan Persebaya Surabaya yang belakangan tampak monoton. Namun, mencadangkan Gilson juga bukan pilihan yang mudah mengingat dia adalah pemain dengan kualitas internasional. Munster mungkin akan memberinya 1 atau 2 pertandingan lagi untuk membuktikan dia layak dipertahankan sebagai starter di paruh kedua musim. Pada akhirnya,
Masa depan Gilson Costa di Persebaya Surabaya akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk segera memperbaiki performa. Jika dia bisa memberikan dampak positif dalam pertandingan melawan PSM, mungkin Gilson Costa akan tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Moonstar. Sebaliknya, jika performanya kembali mengecewakan, bukan tidak mungkin manajemen akan mempertimbangkan opsi mencari pengganti di jendela transfer paruh musim. Persebaya Surabaya, dengan ambisinya untuk menjadi juara Liga 1 musim ini, tentu tidak bisa berlama-lama dengan pemain yang tidak memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Di sisi lain, PSM Makassar yang tengah berada di momentum positif siap memanfaatkan setiap kelemahan yang dimiliki Persebaya Surabaya. Laga ini akan menjadi ujian nyata bagi Gilson Costa untuk membuktikan dirinya masih layak berada di skuad inti Green Force. Jika tidak, bukan tidak mungkin Gilson Costa akan dicoret di paruh kedua musim. Bagi pemain sekelas dirinya, konsistensi adalah kunci, dan saat ini dirinya sedang berada di ujung tanduk dalam perjalanan karirnya bersama Persebaya Surabaya.